Halo semuanya, selamat datang di channel 24 Royal. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul 47 Meter Down, Uncaged. Film ini baru saja dirilis tahun 2019 dan menceritakan tentang sekelompok gadis yang liburan di suatu danau. Mereka menemukan suatu terowongan dan memutuskan untuk masuk ke dalamnya. Namun ternyata di dalam sana ada sekelompok hiu yang akan mengejar mereka. Jadi mereka harus mencari jalan keluar dari terowongan itu, karena jalan utamanya sudah tertutup oleh batu. Dan apakah mereka semua bisa selamat dari kejaran hiu itu? Mari kita saksikan di video berikut. Jadi di awal film ada gadis yang sedang dibully di sekolahnya. Yang membuli gadis ini bernama Catherine. Saudari tirinya melihat hal itu, namun tidak melakukan apa-apa. Kedua saudari ini tidak akur sama sekali. Mereka bernama Mia dan Sasha. Pulang dari sekolahnya, mereka dijemput oleh ibunya yang bernama Jennifer. Dan sesampainya di rumah ada ayahnya yang bernama Grant. Dia bekerja sebagai penyelam dengan dua orang anak buahnya, Carl dan Ben. Di saat makan-makan, ayahnya memberikan gigi ikan hiu yang dia temukan saat bekerja. Dia menemukan gigi hiu itu di terowongan yang baru saja dia temukan di pinggiran kota. Dia mengatakan mungkin hiu itu tersesat di terowongan itu beberapa ratus tahun lalu saat tempat itu masih di bawah laut. Lalu karena minggu depan akan ada arkeologi yang datang untuk menyelidiki terowongan itu, jadi ayahnya harus lembur untuk memetakan terowongan itu dan tidak bisa liburan bersama keluarganya. Akhirnya dia membuat rencana untuk menjadikan kedua anaknya ini makin akrab. Ayahnya memberikan tiket untuk melihat pertunjukan hiu putih. Namun Sasha kurang suka akan hal itu karena dia memiliki rencana sendiri dengan teman-temannya. Namun akhirnya dia pun mau pergi dengan Mia. Keesokan harinya mereka pun pergi ke tempat itu dan diantar oleh ayahnya yang akan pergi memetakan terowongan tadi. Saat mereka mau masuk, mereka melihat Catherine. Catherine juga akan melihat pertunjukan hiu itu. Tiba-tiba teman-temannya Sasha datang dan mengajak Sasha untuk pergi ke tempat yang lebih seru daripada pertunjukan hiu. Di sini Sasha mengajak Mia untuk pergi bersamanya, karena kalau ditinggal, dia malah akan dibully oleh Catherine. Temannya Sasha bernama Nicole dan Alexa. Mereka berempat pergi ke suatu tempat yang pernah didatangi Alexa dan Ben. Yap, mereka berdua pacaran. Ben itu siapa? Ben adalah anak buahnya Grant, ayahnya Mia dan Sasha. Sebenarnya ada jalan aman untuk menuju ke bawah sana, namun tiba-tiba Nicole langsung loncat dari atas tebing ini. Dan mereka bertiga pun mengikutinya. Mereka semua pun berenang dan bersenang-senang di sini hingga Nicole membuka box yang berisi peralatan menyelam yang seharusnya untuk digunakan para arkeologi minggu depan. Mia takut kalau dia akan ketahuan ayahnya, namun Alexa mengatakan bahwa ayahmu sedang memetakan terowongan ini dari sisi yang lain. Alexa juga mengatakan bahwa di bawah sini ada terowongan yang merupakan terowongan yang sama dengan yang dipetakan ayahnya Mia. Namun ayahnya Mia berada di sisi yang lainnya. Di dalam terowongan itu terdapat sebuah patung-patung sejarah. Alexa bisa tahu ini karena dia pernah diajak oleh Ben ke sana. Nicole pun mengajak mereka untuk melihat patung-patung itu. Awalnya Alexa setuju, namun mereka harus segera kembali setelah mereka melihat patung-patung itu karena oksigen yang mereka punya juga terbatas. Lagi-lagi Mia yang penakut tidak mau melakukannya karena dia takut ketahuan ayahnya. Namun setelah dibujuk oleh teman-temannya, dia pun ikut. Mereka menyelam tanpa sepatu katak karena memang tidak ada. Alexa ingin memimpin penyelaman ini, namun tiba-tiba Nicole terjun begitu saja. Memang Nicole ini paling susah diatur. Tapi saat masuk terowongan, tetap Alexa yang memimpin. Setelah beberapa saat, mereka pun sampai di patung-patung itu. Mereka berencana kembali setelah memutari tempat ini satu kali, atau melihat-lihatlah. Namun Nicole melihat suatu gerakan dan saat dicek itu hanya ikan kecil. Ikan ini tidak memiliki mata dan transparan. Hal ini karena ikan ini berevolusi dengan tempat gelap, kata Mia. Teman-temannya bilang jangan menyentuhnya. Namun tiba-tiba Nicole ingin menyentuh ikan itu. Dan saat ikan itu ingin menyerang, dia malah kaget dan membuat salah satu tiang jatuh dan membuat tanah atau lumpur di sana mencampur dengan air. Jadi mereka semua tidak bisa melihat atau airnya menjadi keruh. Dan komunikasi mereka juga terputus. Di tengah kebingungan itu, Mia bertemu dengan Ben yang masuk dari sisi satunya. Ben sudah menduga hal ini. Dia malah mengatakan bisa-bisanya kalian masuk ke sini tanpa tali pemandu karena tempat ini seperti labirin. Ben pun menyuruh mereka untuk segera keluar agar tidak ketahuan ayahnya. Namun tiba-tiba hal ini terjadi. Are you kidding me?
oksigen dimakan oleh hiu. Mereka semua pun panik dan mencoba keluar dari sini. Namun sayangnya karena hiu itu mencoba mengejar mereka melalui terowongan yang kecil, terowongan itu pun runtuh dan menutup jalan keluar mereka. Mereka mencoba mendorong batu itu namun tidak kuat. Karena oksigen mereka terbatas, jadi mereka harus menemukan jalan lain untuk keluar, yaitu sisi lain dari terowongan ini dengan menggunakan tali milik Ben agar mereka bisa melewati terowongan ini dengan cepat dan benar arahnya. Karena terowongan ini seperti labirin. Ya kalian tahu labirin kan? Mia mengatakan bahwa hiu tadi buta seperti ikan kecil tadi dan hanya terpancing dengan suara. Sebelum itu mereka mengecek sisa oksigen dan masing-masing dari mereka tersisa 40%. Mereka pun memulai menelusuri terowongan itu menggunakan tali pemandunya dari Ben tadi. Namun saat sampai di tengah-tengah perjalanan, tali itu ternyata sudah putus. Mereka pun memutuskan untuk tetap maju, karena sia-sia saja kalau kembali mereka hanya akan terjebak. Setelah beberapa saat menelusuri terowongan ini, mereka pun menemukan suatu drone bawah air. Mereka menganggap bahwa ayahnya Mia dan Sasha sudah dekat. Mereka pun memanggil-manggil ayahnya, namun yang datang malah hal ini. Mereka pun diam dan hiu itu hanya melewati mereka karena buta. Lalu tiba-tiba remote pengingat untuk oksigen berbunyi karena oksigen menipis. Terjadilah kejar-kejaran antara mereka dengan hiu itu hingga mereka bisa kabur dengan menutup terowongan dengan suatu besi. Mereka menemukan suatu bagian di gua ini yang ada udaranya dan menggunakan hal itu untuk menghemat oksigen mereka yang tinggal 20%. Di sini mereka tiba-tiba mendengar suatu lagu dan Mia berpikir bahwa itu ayahnya. Mia pun berencana untuk memeriksa ke sana sendiri untuk menghemat pengeluaran oksigen teman-temannya. Dan ternyata itu adalah Carl yang sedang mengerjakan sesuatu sambil mendengarkan lagu. Lalu tiba-tiba lagu itu berhenti dan saat Carl mengeceknya, speaker itu sudah rusak. Dan tiba-tiba ada hiu yang langsung memakan Carl dan Carl pun bisa dikatakan tewas. Setelah itu Mia pun sampai ke asal lagu tadi dan menemukan suatu alat yang berfungsi sebagai GPS jika suatu penyelam menghilang dan memiliki suara yang nyaring. Di sini lagunya sudah tidak ada dan Mia malah menemukan kepalanya Carl. Dia pun panik dan tidak bisa menemukan jalan kembali. Tiba-tiba dia ditarik oleh seseorang untuk menghindari hiu dan ternyata orang itu adalah ayahnya yang sedang sembunyi. Mia mengatakan bahwa Sasha masih terjebak di dalam sana. Mereka berdua pun menjemput Sasha, Alexa, dan Nicole. Sebelum keluar mereka harus mengalihkan perhatian si hiu. Dan untungnya mereka berhasil dan keluar dari terowongan itu. Di sini mereka harus naik satu persatu ke atas karena pengait talinya tidak kuat menahan beban dari dua orang. Alexa akan naik pertama kali, namun ternyata hiu itu sudah ada di sini dan tidak hanya satu. Nicole yang egois pun langsung meloncat ke Alexa dan membuat bahaya mereka semua. Pengait itu akhirnya lepas dan jatuh, namun Nicole berhasil menggapai atas. Hingga akhirnya dia salah berpegangan kepada suatu batu dan jatuh ke bawah. Lalu dia pun dimakan oleh hiu. Jujur gua suka dia dimakan. Alexa yang panik pun menyalakan alat GPS tadi dan ayahnya menyadari bahwa hiu-hiu itu sudah menghilang. Mereka pun menganggap bahwa suara frekuensi dari GPS itu bisa membuat tidak nyaman hiu-hiu tadi. Di sini ayahnya menjelaskan bahwa mereka harus mencari jalan keluar lain karena tidak bisa naik ke atas sana tanpa tali tadi. Ayahnya mengatakan bahwa air di sini dari laut, jadi pasti ada arus yang bisa membawa kita ke celah yang menuju ke laut. Sungguh optimis bapak ini. Namun setelah dia mengatakan rencananya, dia malah dimakan oleh Kisame. Kini Mia yang panik, namun dia bisa tenang kembali dan menyarankan ke Sasha dan Alexa untuk mengikuti rencana ayahnya. Mereka pun pergi ke bawah lagi hingga bertemu dengan arus itu. Dan saat mencari arus itu, mereka diganggu oleh para hiu. Untungnya teori suara frekuensi tadi benar. Hiu itu takut dengan hal itu. Karena terlalu fokus dengan hiu, secara tidak sadar mereka sudah sampai ke arus yang sangat deras dan terseret hingga Sasha terbawa ke dasar laut yang sangat dalam. Mia dan Alexa menganggap Sasha sudah meninggal dan berupaya menyeberangi arus kuat itu untuk sampai ke terowongan yang di seberang. Namun saat sampai di sana, tabung oksigen Alexa digigit hiu dan Mia terjatuh ke dasar laut seperti Sasha. Alexa pun panik dan melepaskan tabung oksigennya. Dia bebas dari hiu namun kehabisan oksigen dan meninggal. Sekedar informasi, tenggelam adalah salah satu cara meninggal paling menyakitkan. Kembali lagi ke cerita, Mia yang terseret arus tadi bertemu dengan Sasha. Yap, Sasha di sini belum meninggal. Mereka pun mencari celah keluar menuju laut menggunakan oksigen yang tersisa.
Untuk sampai ke permukaan, mereka harus melalui celah yang sangat sempit. Jadi harus melepaskan oksigennya. Dan singkat cerita, mereka berdua bisa berhasil keluar dari terowongan itu. Dan juga dari kejaran hiu tadi. Namun cobaan belum berakhir untuk mereka berdua. Ternyata mereka keluar tepat di dekat kapal yang sedang membuang potongan-potongan ikan untuk memancing hiu datang. Dan menjadikannya pertunjukan. Yap, ini adalah pertunjukan yang akan didatangi dua bersaudari ini. Mereka memperingatkan orang untuk membantu mereka, dan saat naik ke kapal itu, Sasha disambar oleh hiu. Mia yang melihat hal itu langsung mengambil flare gun dan kembali ke air untuk menyelamatkan Sasha. Mia berhasil menembakkan flare itu tepat ke hiu dan menyelamatkan Sasha. Kali ini Sasha bisa naik ke kapal, tapi gantian Mia yang kesambar. Tapi Mia bisa melawan hiu ini sendiri dengan gigi hiu pemberian ayahnya. Mia pun berhasil lepas dari hiu itu dan berhasil naik ke kapal dengan aman. Di sini Catherine melihat bahwa Mia sangat pemberani dan gue yakin dia nggak akan membuli Mia lagi. Dan kedua saudari ini pasti akan menjadi akur, tapi harus kehilangan ayahnya. Pelajaran kecil yang kita dapat dari film ini adalah turutilah perintah orang tuamu. Kalau aja mereka pergi ke pameran, pasti aman-aman aja kan? Oke, itulah seluruh alur cerita dari film 47 meter down. 47 down. Jika suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di next video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.